Selamat pagi Sobat Survivor. Selamat jumpa kembali di YouTube channel Asian Survivor. Jagung-jagung kita sudah mulai menunjukkan kesuburannya berkat bantuan dari keluarga Wanirato. Wanirato. Tetap semangat selalu Sobat Survivor semuanya. Kali ini Pak Wani sedang ngapain nih Pak Wani? Sedang memisahkan bibit ini Ya, untuk ditanam. diperbanyak. Jadi mau ditanam. Luar biasa. Pagi-pagi Pak Wani sudah sampai di kebun dan memperbanyak bibit jahe. Hari ini kita mengantarkan pakan buat penjaga kebun kita sekaligus juga mentok-mentok kita Sobat Survivor. Dua hal yang tidak terpisahkan. Kalau di kebun kita melihara unggas dan belum ada manusia yang menjaga, otomatis kita mempekerjakan Miko dan kawan-kawan. Ada 5 personil untuk saat ini. Yang satu sudah entah kemana perginya. Tereliminasi mungkin, tidak survive dia. Tapi aman Mas kalau ada itu. Ya pasti aman lah, karena kalau nggak ada namanya apa, anak-anak kecil itu kan monyet kan. Iya. Kalau tanam jagung itu di sini tuh Bahaya. itu nggak bisa dilawan, soalnya ini rumahnya. Betul. Kita butuhnya penjagaan. Luar biasa. Kalau nanti dibunuh juga kasihan, mereka juga makhluk hidup, butuh makan kan. Jadi Pak Wani tidak bisa meninggalkan udutnya. Nanti mumet Mas kalau nggak udut. Jadi Sobat Survivor, rencananya kita mau tanam di sela-sela tanaman jagung ini. Kalau jahe kan bisa bertahan berbulan-bulan di tanah dan bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Dan kebetulan gulutan-gulutan sudah ada, tinggal dan juga sudah ada apa namanya? Apa lagi bahasanya ini? Ada pupuk dasarannya maksudnya. Jadi sudah pasti nanti akan subur. Kemarin Pak Wani melakukan pertolongan pertama pada jagung-jagung kita yang seperti tidak ada harapan hidup. Itu di sini tuh kayak gersang sekali. Tapi kita lihat seminggu kemudian nanti sudah pada rata kesuburannya. Thanks to Pak Wani. Jadi kita sempat bingung juga kemarin. Kesalahan kita adalah tidak benar-benar mencampurkan dasaran sebelum menanam. Jadi kita hanya buat gulutan langsung nanam. Harusnya pencampuran kotoran ayamnya dulu, merata dulu. Salah satu masterpiece sini. Tanaman jeruknya sudah mulai berbuah. Lebat dalam satu batang bisa mencapai 150 buah ternyata. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini satu gini aja, ini ada 10 ini Sobat Survivor. Luar biasa. Dan ini banyak sekali mengelilingi tanaman kita. Kita masih menunggu datangnya sekam bakar untuk persiapan kita tanam seledri di sini. Begitulah kira-kira kegiatan kita hari ini. Ini Pak Wani sama Bu Wani sedang memisah-misahkan daun bawang. Daun bawang. Nah, fokus jahe Sobat Survivor. Nah ini nanti bisa jadi beberapa gulutan lah, seperti itu. Nah, jahenya masih seger. Harapannya tidak butuh waktu lama, nanti bisa mengeluarkan tunas-tunas baru. Nyenyak tidurnya tadi malam Pak Wani? Alhamdulillah Pak. Saking nyenyaknya kita nggak berani Bangun. mandi, nggak berani. Ini seragamnya masih tetap. Orang nggak tidur. Mantap jiwa. Tidur. Suasana pagi di lokasi ini. Selanjutnya, agenda kita selanjutnya adalah mengaplikasikan pupuk dasaran untuk gulutan yang ada di sebelah sini. Tuh.
Gulutan sebelah sini nanti akan didasari lagi sekali lagi sebelum akhirnya kita tanam nih tanaman yang bisa ditanami seperti itu. Ini sudah digulut nih, tapi sudah mulai tumbuh lagi rumputnya. Nah, seperti ini. Ini sudah dicacah tanahnya menggunakan kultivator. Tinggal sekali lagi pencampuran kotoran ayam dan juga pencampuran kotoran ayam dan dolomit. Di sebelah sini Pak Samuel juga bertani. Ini sudah mulai tanam jagung. Tuh, sudah ada jagung manis di dalam ditanam. Konsepnya Pak Samuel ini agak unik Sobat Survivor. Setiap orang punya cara berbeda-beda. Nah, kemarin kita tanam jagung di sini ya lumayan berhasil. Banyak yang menikmati jagungnya. Sudah dinikmati oleh pembeli-pembeli. Luar biasa. Jagung-jagung kita di sini sudah mulai tumbuh, sudah menghijau. Ini memang terlihat masih kayak jarang-jarang gitu ya. Tapi tunggu 2 minggu lagi, ini sudah merata semuanya. Apalagi setelah pemupukan kedua nanti, sebenarnya ketiga sih harusnya, karena cukup intens pemupukan, terutama organik. Kalau organik mah perlu terus secara intens. Nah, ini ada bibit pisang barangan. Bagi Anda yang pengen tanam pisang barangan, kita punya banyak bibit ini. Ini dari bibit unggul sih kemarin. Oh, ngadem ya kamu? Oh, belum ada panas kok mau ngadem. Dia capek lari-lari. Ya cari tuh. Ya. Ya aku takutnya tuh dia nyakar-nyakar jagung ya. Nggak boleh ya. Itu ditanam. Tapi enggak mas, udah segini kok. Udah besar. Harapannya ini kita masih belajar sih, dan sebenarnya ini atas saran Pak Wani dengan dengan harapan kita, maksudnya bisa dengan tanaman ini kita masih bisa fokus dengan kegiatan lain gitu. Hal cabai dalam seminggu tuh pasti ada perawatan dan perhatian, tidak hanya siang maupun malam juga kadang-kadang harus kita perhatikan. Kalau ini kan ya paling 2 minggu sekali kita perlu perhatikan pertumbuhannya, atau juga perlu pemupukan ya Pak Wan ya. Iya. Untuk mengatasi hama saya rasa tidak seintens tanaman-tanaman lain gitu ya. Namanya rumput aja Pak Guru. Namanya rumput aja. Untuk panennya pun petani biasanya memanen di usia 3 bulan sudah mulai panen biasanya. Gitu. Jadi kita akan melihat bagaimana proses tanamnya nanti. Penting untuk belajar dengan petani-petani yang sudah biasa menerapkan pertanian di Jawa gitu. Dan ingat bahwa kadang-kadang ilmu setiap orang itu berbeda-beda. Kadang-kadang memang ada beberapa hal yang kita kerjakan itu belum selesai. Cuman memang penonton pengen lihat sesuai idealnya seperti apa. Misalnya ketika kita ngecat kemarin, itu les jendelanya itu memang sengaja kita cat dulu sebagai dasaran. Nanti baru kita cat putih lagi. Kenapa seperti itu? Supaya warnanya seragam. Karena di sebelah jendelanya Pak Wani itu belum ada cat putihnya. Kalau langsung nanti cat putih, warnanya jadi belang. Jadi kalau semuanya sudah dikasih biru dulu, baru kemudian dicat putih, hasilnya jauh lebih mantul. Semua sebenarnya sudah kita pikirkan dan sudah kita diskusikan jauh hari soal warna atau perpaduan warna putih dan
Biru atau hijau itu Pak Wani? Telur. Biru Tosca. Saya salah, bukan dongker ternyata, tapi itu Tosca ternyata. Begitu katanya. Bebek. Cangkul kita di mana? Nah, itu cangkul kita ada di dalam. Ada di atas. Saya sudah buka pintunya. Nah, ini kemarin sudah dibersihkan tongnya sama Pak Wani. Airnya bisa langsung diambil di sini nanti. Tuh, mengalir sampai jauh. Baiklah kalau begitu. Ini toilet kita. Memang kendala kita kalau kita pengen lama-lama di kebun itu toiletnya belum ada. Kita sudah punya toilet saat ini. Ini sudah dipotong-potong dan saat ini sudah mulai proses penanamannya. Pertama itu dibuat lubang dulu sepertinya sama Pak Wani. Dan ditanam sama Bu Wani. Kerjasama yang jos gandes. Ada Pak Oman kerja tadi Pak? Kita berangkat. Belum beliau datang. Belum datang. Tapi kayaknya datang lah ya. Iya. Setengah meter Bu. Setengah meter. Setengah. Iya. Berarti jagung loro. Jagung telung. Jagung telur siji. Cirolu kene. Mantap. Mantap. Kandek nang. Iya, woi. Meter lah. Kandek nang itu sini orang. Nanti pucuknya tetap ada kelihatan nggak? Nggak mesti. Enggak, dia harus ditimbun Pak Guru. Oh yang anunya itu. Ini kayu ini keras banget. Nah, dalam sini tuh ada besinya Pak. Sudah. Wih, kuatnya Pak Wani ini. Tenaga andalan. Udah berat itu Pak Wani. Keras itu. Wih, nggak gerak. Bah, gila. Tenaga andalan. Ayo kita angkat bareng-bareng. Jangan. Sebelah jaringan. Ah. Ini bos. Jadi mungkin ada kemudian terpikir atau teringat cara di Cina itu, cara Cina mungkin agak berbeda ya Sobat Survivor. Tidak mesti harus sama dengan cara di Cina. Ini hanya dangar ya. Tanahnya sudah gembur sama Pak Wani kemarin dicangkulin. Mantap jiwa pokoknya. Sudah mulai mati rumputnya Pak Wani ya? Ya, mulai menguning Jadi anunya udah bekerja. obatnya. Iya, sampai kena-kena di sini juga nih Pak Wani. Ya, mbok ki katut pisan ki teh. Itu tertiup angin. Ono ae. Ayah wae. Ah, lagi dong iki. Lombok Pak. Tapi urip iku kok Mas. Tetap hidup. Salahkan Pak Wani ya. Luar biasa. Bukan anginnya. Ayah wae Pak Guru. Angin kan nggak punya KTP. Kita coba lihat nih, bikin kedutannya seperti apa. Kita mendekat coba. Dan di saat yang sama kita masih bisa tanam cabai ya Pak Wani ya? Bisa. Karena masih lama juga gitu. Oh, Enggak. Pokoknya ikuti aja. Kalau cabai mah bisa diatur nanti. Enggak terlalu ini. enggak, kalau dicapai kan saya kowa aja. Enggak usah. Gini aja udah gini aja. Enggak, maksudnya kalau cabai ininya saya kowa. Nanti kita nanti Tengah, ini kan? Yo, tengah-tengahnya nih Mas. Oh, itu juga memperingan saya ya, karena mencep-mencep nih Mas. Oh gitu. Sudah ada titik-titiknya gitu ya. Ya, kalau ada cabainya kan saya kowa. Ah gitu. Ya, begitu bisa lebih cepat juga kan Pak Wani? Ini. Nah, jadi bisa nggak susah membedakan. Luar biasa Pak Wani.
Jadi keunggulan berkebun di sini itu aman dari pasang gitu ya. Dulu udah biasa. Nah, jadi di masa pertumbuhan memang ya masih seperti ini, ada yang tumbuh, ada yang enggak, tapi seiring berjalannya waktu nanti semuanya bakal menghijau secara rata. Kita dapat 5 baris saja sudah bersyukur Pak Wani. Kalau bisa dapat 5, 6 gitu kan. Oh, nyek kak mari-mari. Apa itu? Nyek apa itu? Lagi kau ungkret-ungkretan. Woi, gembur ya Pak Wani ya? Iya. Karena sudah ada kotoran namanya, sudah mulai bekerja di dalam kan? Kotoran ayamnya. Dan ini bukan murni kotoran ayam Sobat Survivor. Kita menggunakan apa namanya? Nah ini sudah ditanam nih. Karena bedanya kalau rapet kan hasilnya banyak. Kalau agak jarang kan mau tanamnya ada tanaman yang lain kan gitu. Betul sekali. Tumpang cari kan. Hmm. Mungkin jarak setengah meter. Nah. Kalau nanti banyak kan bisa dilebarkan itu Pak Guru. Sepakat Pak Wani. Lebarkan sayapnya tanam jahe. Waduh, Nah, kata Pak Guru dapat berapa tadi titik lah? biji loro Satu, telu dua, lagi tiga, kan. 4. Entek itu kan. Udah sih oke. Oh, Berarti sisanya punya saya Pak Guru. Wah, tenang aja. Kalau lahannya panjenengan sudah siap, kita tanam juga nanti pokoknya. Kita cari bibit di mana lagi nanti, banyak aja nanti. Buat apa? Investasi kan. Itu saya tanam jahe di sini aja Mas. Nah, mantap. Nah, tinggal jenengan gulut aja. Iya, di sini aja Mas. Maksudnya di sini lahan sudah jadi kan. Kalau di tempat saya kan lahan belum jadi. Masih jadi maksudnya Bu Wani di sini belum enggak banjir gitu. Nggak banjir. Gitu. Kita juga bingung lahan jadi gimana, lahan jadi. Lahan enggak jadi gimana. Namanya alam kan kita nggak tahu. Iya, tiba-tiba ya seperti ceritanya Pak Marwanto kemarin lah. Sekian kali nanam jahe, baru kali ini berhasil gitu karena setelah ditanggul. Ya kan. Jahenya belum pernah. Pernah nanam sebelumnya katanya, tapi gagal. Betul. Kena air. Iya, itu maksudnya. Baru kali ini berhasil setelah ditanggul lahannya. Makanya kita nggak dipanen kan orangnya nggak tahu kalau sudah ada isinya kan. Betul. Itulah untungnya kita jalan-jalan ke sesama apa itu? Petani Ya, bisa berbagi ilmu, berbagi cerita gitu kan. kalau beliau kan udah petaninya. Kalau saya kan tahap belajarnya. Wes, just kandos. Jalan-jalan ke pasarnya kapan ya? Nah, itu dia. belum jangan. Ini istriku mintanya ke pasar terus. Waduh, kode keras ini. Kodenya kode panas ini. Luar biasa, luar biasa. Yang saya harus pelajari cara nyangkulnya, cara nanamnya. Itu wah, mahal idenya. Jadi jangan sepelekan proses ini ya Sobat Survivor. Proses melakukan pupuk dasaran khususnya untuk tanaman jagung. Tapi kalau harus diakui memang untuk pembuatan gulutan ini lumayan bagus ya Pak Kasman ya. Ya, jos Pak. Jos dalam ya anunya ya. Ya, Tanah. cangkulannya. Cangkulannya maksudnya tinggi juga. Jadi kalau kita mau tanam jahe sangat jos gandos. Ada ilmu dari Pak Kasman, Pak Marwanto, Pak Wani, Pak Oman kan Bu gitu. Tuti.
luar biasa. Saya cuma ngikut Pak Wani aja. Oh, ini aja masih nganu. Ditanya. Hmm. Memang harus dipelantir kan ini. Dipelantir ya. Iya. Momennya kok dipelantir. Bisa bilang. Kalau dipelantir itu beda Pak Guru. Hmm. Kalau dipelantir kan satu cangkulan ini lurus ke sana. Hmm. Ini yang ditanam setengahnya ini pupuk bibit. Oh gitu. Yang satu pupuk kimia, satu pupuk kandang. Hmm. Itu kalau yang ditanam kita apa itu namanya? Modal gede. Ya. Hari ini lele saya berpesta pora. Oh, Ada kenapa, satu mentok mati. nice. Jadi kita bakarkan dia. Oh, Saya tadi juga, Mas. Kata juga mati. Ada kecil itu. Oh, yang di kandang hujan. itu, yang di kandang Iya. itu. diajar temannya Pak Guru diinjek-injek. Saya taruh di bawah, lupa ngasih ke kandang. Iya, iya, Kemarin iya. malam itu. Jadi keinjak-injak. Ini karena sudah digemburin dan di dalamnya ada kotoran ayam, jadi tanahnya sebenarnya begitu gembur sobat survival. Ya beginilah kalau pengolahan tanah dibikin matang begini ya Pak Wani ya. Ini tanahnya begitu gembur. Nah, apalagi yang gembur tuh di tengah-tengahnya Pak Wani. Jadi yang kiri kanan itu masih bisa. Sebenarnya gembur juga, cuma maksudnya yang sudah 2 kali digemburkan itu yang di tengahnya. Iya, Jadi yang kiri kanan itu bisa menahan pupuk pergi gitu ya Pak Wani ya. biar nggak larut ke parisan. Betul sekali. Ini yang Pak Wani sudah pupuk ini langsung terlihat jelas perbedaannya kan Pak Wani ya. Sudah mulai menghijau kembali. Iya, ada merasuk-merasuknya. Iya, apalagi seminggu kemudian Ya, mudah-mudahan. jauh lebih mantap. Gimana Tuan Putri? Udah capek? Lanjut. Lanjut, lanjut Tes. katanya. Jas gandes. Ini sudah masuk ke gulutan 10 kayaknya. Mau istirahat dulu nggak apa-apa kalau mau istirahat dulu Pak Wani? Oh, ada Mas. Enggak. Lah iki lho. 10 lebih ta. Iki tak ngono kae iki. Oke, kalau songo Ngenyek Pak Guru ya. Apa itu? 10 lebih. Hmm, Ini aja sudah yang ke-9 kok. dia tuh penasaran kayaknya. Yang ditaruh itu apa kan? Ini jamu le. Ini buat bumbur cari le.
Dan ini masih ada nih Sobat Survivor. Wah, luar biasa. Jadi banyak banget nih Pak Wani. Salut. Tetap pakai NPK juga kadang-kadang Pak Wani Apanya? untuk pemupukannya, pembesaran anu. Kalau lebih cepatnya kita ya mupuk. Kalau kita apa itu untuk alami kan cuma membersihkan rumput Betul. ataupun pupuk kandang gitu aja. Iya. Kalau enggak tahu di daerah mana tuh mereka malah pasang kayak paranet gitu. Saya lihat di video. Mungkin apa anunya tuh ya? Mungkin daerahnya anu ya panas terus kayaknya. Ya memang akan lebih subur kalau iup-iupan. Makanya orang-orang di Jawa saya lihat mereka tanamnya di antara antara pohon jati. Ya. Saya lihat di perbukitan gitu kayak di Magetan gitu kan. Jenengan sama di Magetan itu kayak kurang lebih kalahannya atau lebih sama. Oh gitu. Sama-sama Magetan. dingin Pak Guru. Kalau Pacitan panas ya. Ya. Kalau Batu kan arah ke Kediri ya, sampingan ya. Ya, sebelum Kediri kalau dari timur. Kalau dari arah Surabaya. Ya. Oh. Saya tuh belum pernah ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Jakarta. Yang belum saya datangi itu Sumatera sama Papua. Jawa Timur. Itu saat nanti bisa jalan-jalan ke sana. Betul. Wih, gosong Udaranya kayaknya. dingin Pak Guru. Udah dingin ya Pak Wani ya. Ya, jadi apa itu untuk di daerah Kediri itu kan sudah agak hangat. Udah beda cuaca lagi situ. Iya. Kalau daerah kami memang dingin. Model apa itu? Sering kabut itu loh Pak Guru. Iya. Oh, dingin ya. Iya. Daerah pegunungan. Itu yang anunya kita isi emas warna-warni ya Pak Wani ya. Yang satunya nanti yang kolam dekat koi nanti. Ya, Dipastikan agak dalam boleh Pak Wani ya. boleh. Biar tanahnya bisa diangkut ke depan tanggul sih. Tapi nggak ini sih, nggak mesti buru-buru. Yang jelas bulan ini kita isi dua-duanya, ikan emas warna-warni sama ikan koi nanti Pak Wani. Ditaruh di teras maksudnya tanahnya. Iya, sebagian itu kan masih ada yang belum jenengan taruhin itu kan, tanahnya kan bisa ditaruh di situ. Ya. Bagusnya tanah yang dalam itu saya perhatikan dia lebih pekat Pak Wani, lebih kuat menahan air kayaknya. Kayaknya sih. Dia lebih siset loh. Nah, saya lihat itu yang Bapak angkut itu samping itu, ini kayaknya bagus banget tanahnya nih untuk menahan rembesan, karena jenengan tuh lahannya agak rembes di sekitar situ kan. Maksudnya bukan saya yang rembesan. Merembes. Ini Pak Guru. Tutup kemproh. Duduk kempro kan? Nah. Ais. Aneh-aneh Pak Guru, saya agak menjawab. Orang aja. Jangan memantah di kamera. Oke, Mas Rifal. Alhamdulillah dapat 10 Bu. Oh iya, ini punya Mas Rifal. Yang sebelah sana yang punya kita. Saya agak puas melihat apa tanahnya gembur gitu. Jadi saya melihat ada harapan sih. Semoga semua jadi jalan rezeki buat kita ya Pak Wani ya. Amin. Bu Wani. Yang penting kita itu Berusaha. berikhtiar, berdoa Betul dan sekali. berusaha, Mas. Dapat rezeki berapapun ya kita syukuri. Sepakat Pak Wani.
Akan lebih mantap lagi kalau misalnya kita ada waktu kita angkut abu sekam itu, atau nanti dibawakan abu sekam, baru kalau sudah mulai tumbuh itu dihambur di atasnya Pak Wani ya. Ya, karena kan untuk Penggemburan. ada cabai juga kan ini. Ya. Apa sudah Mas? Ada jahe, ada cabai, ada serai. Waduh. Enak aja. Ada lengkoas lagi kan? Aduh. Tinggal kunyit. Tinggal kunyit aja. Aduh. Kunyit itu pasti menyusul nanti tuh. Ya. Ini anak buah ini ngajaknya makan enak terus ini Pak. Ya. Boleh, pokoknya gas nanti. Tenang aja Pak Wani, nanti kita rapikan dulu pondok, terus ajak keluarga, ajak Pak Wani, kawan-kawan makan. Masa nanam ini buat makan nih. Gitu. Nanam bumbunya di dulu kan. Kacau ini. Baik Sobat Survivor, itu cerita kita dari lahan bersama Pak Wani dan Bu Wani yang sedang bekerja di lokasi ini, nanam jahe. Karena ada kegiatan saya harus segera meninggalkan lokasi. Pak Wani, Bu Wani mungkin tinggal dikit lagi selesai Pak Wani ya. Ya. Luar biasa. Berikan kita dukung terus Pak Wani, Bu Wani dalam upayanya berusaha mencari penghidupan, baik melalui kerja di lahan dewek maupun juga di lahan-lahan lain yang mungkin bisa lebih produktif. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa subscribe YouTube channel kita, dukung terus YouTube channel Wani Rantau, Asian Survivor, Eko Riau Dayak dan kawan-kawan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Asian Survivor. Terima kasih sudah menyimak Asian Survivor.